Sepanjang hidup kita, memang tugas kita adalah berhijrah. Kenapa? Karena diri kita dari hari ke hari harus menjadi diri yang lebih baik dari hari sebelumnya. Dan itu adalah hijrah. Minadz dzulumat ilan nur, dari kegelapan menuju kepada cahaya Allah. Minal jahiliyah ilal hidayah, dari kebodohan menuju kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dari malas menjadi semangat, dari bodoh menuju ilmu, dari dada yang sempit menuju dada yang lapang. Hijrah. Namun dalam setiap proses hijrah tidak mudah. Harga syurga sangat mahal. Tidak bisa dimasuki oleh orang-orang yang tidak terbukti pengorbanannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan surah Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah kamu semua mengira akan dibiarkan begitu saja ketika mengatakan saya beriman, saya berhijrah, saya jadi orang baik, saya mau menjadi orang yang lebih taat, sementara kamu semua tidak diuji. Begitu kata Allah. Maka Allah akan memberikan berbagai macam ujian di dalam kehidupan kita, dalam proses kita ingin jadi orang yang lebih baik. وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah pasti akan menguji kalian semua dengan ketakutan, kata Allah, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa. Ada orang-orang yang kita cintai akan Allah ambil, cabut nyawanya untuk kita merasa kehilangan. Dan Allah akan uji dengan kekurangan buah-buahan. Bisa saja engkau berkebun kemudian engkau tidak panen, atau bertahun-tahun engkau menikah tidak dikaruniai buah hati. Ujian. Wabasyir sabirin, beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Sabar dalam proses hijrah ini. Sabar dibagi menjadi 3. Sabar dalam menghadapi ujian Allah. Sabar dalam menghadapi meninggalkan kemaksiatan. Dan sabar dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang paham, semua yang ada pada dirimu bukan milikmu. Hartamu bukan milikmu, kehebatanmu, ilmumu bukan milikmu, Allah yang berikan kepadamu. Kesehatanmu bukan milikmu, Allah yang berikan kepadamu. Sewaktu-waktu Allah bisa ambil mendadak begitu saja. Dan engkau harus siap. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa semuanya milikmu ya Allah. Engkau ambil sewaktu-waktu, kami siap ya Allah. Begitulah yang disebut sebagai orang-orang yang sabar. Abdurrahman bin Auf memahami hal ini. Bahwa semuanya adalah bukan miliknya. Keluarganya bukan miliknya, Allah ambil. Hartanya bukan miliknya, Allah ambil. Kehebatannya dalam berniaga bukan miliknya. Maka dia bersyukur dengan ilmu kekayaan yang dia miliki, dia berkontribusi menolong agama Allah. Karena dia tahu semua bukan miliknya, sewaktu-waktu Allah ambil, Allah bisa ambil. Abdurrahman bin Auf mengajarkan kepada kita teman-teman sekalian, sabar dalam setiap episode kehidupan yang terjadi kepada diri kita. Karena begitulah yang dinamakan sebagai ujian keimanan. Namun ingat, ujian bukan hal yang sedih-sedih saja. Perhatikan surah Al-Ankabut ayat 35. Wahai manusia yang mengatakan kenapa dia tidak diuji? Dia hidupnya enak, kaya raya, keluarganya bahagia, tapi tak pernah sholat. Kenapa dia tidak diuji? Itu ujian teman-teman sekalian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua yang bernyawa mati. Apa yang engkau sombongkan, engkau akan mati. Dan Allah akan mengujimu dengan keburukan, kesedihan, air mata, keterpurukan. Juga Allah akan mengujimu dengan kebaikan, kekayaan, kehebatan, popularitas, jabatan yang tinggi, posisi yang hebat di mata masyarakat. Dan hanya kepada Allah lah kamu sekalian kembali.